Tadinya saya nggak kenal beliau siapa ya. Terus banyak sekali yang kalau lagi live di Instagram, di TikTok, orang tanya bagaimana pendapatnya Ustadz tentang ini Pulau Merah. Akhirnya aku kepo lah, aku cari-cari informasi tentang konten-konten dia ya. Menghibur sih kontennya dia. Cuman ketika dia tidak berbuat jujur ya, mengatakan itu sekedar hiburan, itu jadi masalah. Karena dia membawa ayat-ayat Allah, membawa Al-Quran, membawa salawat, membawa agama. Jadi aku rasa perlu dinasihati, dan aku sangat fair lah menasihati. Aku juga tidak mengkritik total ya. Aku lihat juga banyak kebaikan, Pulau Merah juga banyak kebaikannya, niatnya pasti baik kan. Kemudian Mas Samsudin ini juga, dia juga seorang yang punya confidence tinggi ya. Cuman lama-lama kalau aku lihat semakin hari semakin isi, semakin konyol kontennya gitu. Apalagi puncaknya kemarin pas lagi podcast sama dua orang YouTuber besar ya, yang Dr. Richard sama Denny Sumargo itu, dia membaca ayat salah, kemudian artinya salah. Dan ini aku rasa ulama harus turun tangan gitu untuk menasihati langsung. Ya, karena aku nggak punya akses langsung ke beliau untuk bicara menasihati, aku bikin konten juga. Karena kaidah dalam agama itu kalau kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dinasihati sembunyi-sembunyi. Tapi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan harus dinasihati terang-terangan sehingga menjadi pelajaran bagi semua. Jadi aku membuat konten, ada 4 konten di TikTok. Yang 3 konten nasihat pertama bukannya didengarkan, kemudian dia menjadi berubah, menjadi lebih tawadhu sedikit ya. Tapi malah bela diri, bilang begini begitu dan sebagainya. Cuman aku bilang ini orang aneh gitu. Dia nggak bisa. Kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak TK pun lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi ini jujur ya, kalian muslim ya, rata-rata kan muslim kan? Aku muslim. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita kemudian menjadi bahan olok-olokan bagi agama lain? Malu nggak? Jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Itu sekedar konten. Aku nih cuma konten kreator, aku YouTuber. Ya, tolong jangan dibawa serius. Ya, minta maaf kalau salah-salah baca, karena aku bukan ustadz, aku bukan gus, aku bukan kiai dan sebagainya. Dan aku bukan tabib, aku nggak bisa ngobatin. Ya, pokoknya kalau tawadhu orang pasti senang. Tapi kalau angkuh, sombong kan orang nggak suka. Orang bersumpah bukan di pengadilan, bukan terpaksa, kemudian dia membawa nama Allah. Ini bahaya, kalau kata ulama ini pendusta. Jadi bisa disebutkan, antum nggak boleh nih bersumpah ya teman-teman semua ya, bersumpah dikit-dikit demi Allah, wallahi nggak boleh, wallahi demi Rasulullah. Itu boleh sumpah itu dipakai di saat terdesak. Ketika pengakuan kita baik-baik tidak dipercayai orang, baru kita gunakan itu di pengadilan. Tapi kalau kita ketemu orang tiap-tiap demi Allah itu pasti pembohong tuh, tukang bohong ya. Ya, gue mau bikin drama-dramaan juga nih. Nyari Udin. Mana ya, Din? Oh nggak ada ya, Din? Oh Din, wah nggak ada di bawah sepatu gue juga. Wah di mana ya Udin? Din, wah nggak ada dia. Wah tidak ada Udin. Wah di mana ya? Aduh, kita cari-cari lagi nih. Jangan-jangan di dalam sini nih, Udin. Ya malah bikin drama dia. Kalau mau pembuktian ya angkat dong telepon gua dong. Jangan malah sok-sokan bikin video nyari-nyari gua. Aduh, gimana sih? Saya nggak biasa acting ya, karena kan saya di channel YouTube saya juga biasanya jujur-jujuran kan. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, ini pertama kalinya saya merasakan seperti perdukunan bikin konten gitu. Biasanya kan acting kan, lompatan. Nah baru kali ini saya merasakan acting. Saya sudah coba untuk menelpon, tetapi tidak ada tanggapan. Iya, belum ada. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana begitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Bagus nih karena banyak
begitu yang saya tahu itu banyak sekali. Jadinya ketika Marcel mencoba mencerahkan, membuka tabir itu, wah akhirnya aku kayak terpakilkan gitu. Aku juga kasihan masyarakat yang membayar dan percaya gitu. Karena mungkin aku juga mau begitu. Yang pertama aku nggak ada waktu, yang kedua terus aku nggak ada nyali. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Pokoknya kalau memang si AW itu menggelapkan uang, kenapa nggak di jalur hukum gitu kan? Terus kenapa Bang Sandi diam? Berarti kan tidak ada apa-apa. Coba kalian teman-teman yang sudah pasti tahu beliaunya. Dari dulu beliau tuh bekerja diam. Mana pernah sih koar-koar? Iya nggak? Ayo. Nggak, itu ada banyak neti yang bilang kok Bang Sandi tidak berbicara mengenai yang digelapkan. Dari dulu Bang Sandi itu kalau ingin memulai sesuatu, orangnya pakai mediasi dulu, pakai adat Islam, pakai adat Jawa dulu. Masya Allah. Apakah mau dibikin rame ataukah mau adanya tabayun, dikomunikasikan terlebih dahulu, dimediasi terlebih dahulu. Ini beliaunya selalu begitu sama saya. Nah, makanya aku bilang sama beliau, Bang Sandi, kalau memang jalan perdamaian ini lebih baik, saya ikhlas kok. Akhirnya beliau makanya tidak menyampaikan yang gimana-gimana. Dari dulu saya suka kerjasama dengan beliau tuh aksinya yang jalan. Bukan kayak pengacara-pengacara yang lain, keluar tapi nggak jelas gitu loh. Tapi kalau beliau tuh dibuktikan ke saya. Makanya saya senang bekerja sama dengan beliau. Selain itu, beliau itu terutama istrinya nganggap saya tuh adik banget gitu. Jadi kita tuh sahabat banget, ada apa-apa kita sama-sama bareng-bareng. Dan beliau tuh tahu banget kalau saya tuh anti suka sama laki orang, anti selingkuh macam-macam. Kalau satu ya satu. Nah, kecuali memang ada something. Ini beliau saksi bisu deh, saya berantemnya kayak gimana. Tapi beliau selalu bilang sama saya, Mbak Neng, sabar. Mbak Sandi, aku mau cerai nih gini-gini. Mbak Neng sabar, akhirnya nggak jadi lagi. Mbak Neng sabar, nggak jadi lagi. Lo kok ujuk-ujuk, alhamdulillah sana dulu yang menggugat gitu loh. Gini, hanya sebagian sebenarnya yang dipublish. Jadi seolah-olah semua orang berpikir bahwa aku adalah pengeruk harta, pencuri uang, pengambil yang bukan haknya, kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau klarifikasi lebih dalam, kita bisa selesaikan. Tidak sebesar itu sebenarnya yang aku ambil gitu. Dan bukan ambil ya, memang itu bagiannya lah. Karena kan kita markup itu nggak sebesar nilai deal dengan artisnya. Nggak ada, mana ada maling aku, Mbak. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Kalau gini Mbak, kalau izin saya pasti nggak apa-apa. Saya bekerja sama bukan hanya dengan AW loh Mbak, dengan IO yang lain. IO, Mami DP titip segini ya, oke. Mami itu wajar Mbak, namanya dunia bisnis, bener nggak sayang? Memarkup itu wajar. Yang penting tuh ngomong dulu. Ya. Jadi yang aku pisahkan itu adalah sebagian yang memang menurut aku ini adalah bagianku dan ini bagiannya dia. Dan aku sudah kembalikan bagiannya. Itu kan yang dilihat kan hanya bukti transfer dari klien ke saya. Bukti transfer dari saya ke beliaunya kan nggak diliatin. Kalau yang kemarin belum jadi istri, aku minta balikin. Tapi ketika dia jadi suami aku nggak minta balikin, Mbak. Jadi kalau dia bilang markup untuk menanggung hidup dia, emang dia nggak bisa kerja? Emang kalau tanpa uang saya dia nggak bisa kerja? Saya tanya, sebagai laki-laki, saya perempuan, harga dirimu di mana sayang? Aku udah mohon maaf nih, aku ini sudah, ibu aku sampai nangis terus karena nggak kepingin ada perceraian ini. Kalau dulu itu kan saya pernah sampaikan kepada Neng, kepada Mbak Dewi bahwa saya boleh nggak markup, terus beliaunya bilang nggak boleh.
langsung masuk ke rekening aku aja, jual setinggi mungkin gitu. Ya dulu juga memang begitu, sampai akhirnya aku berpisah, aku baru berani markup karena menurutku yang tadi aku bilang cuman buat pegangan aku, dan tapi beliau nggak terima dengan kata-kata pegangan kan, dibahas lagi itu, makanya udahlah nggak usah panjang-panjangin, nanti repot. 2021 ada di acara Porsche, mau saya buktiin. Kan ada, kalian udah lihat di Instagram saya. Kamera. Ada kan itunya kan, buktinya kan. Jadi apalagi gitu loh. Udah deh, kalau mau terkenal zaman sekarang kan udah tahu kan, kalau terkenal tanpa prestasi itu pasti anyep. Kalau punya prestasi pasti langgeng, gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.